Terima kasih Tuhan. Dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman Allah, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Nice to meet you again. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti sosial media gereja, TikTok Bapak Gembala. Sangat memberkati saudara. Karena tiap hari saya upload minimal satu tentang firman Allah. Setiap hari satu atau dua ya. Silakan lihat TikTok para pengkhotbah, ada Pak Jaya, ada Bu Mutiara, ada saya. Kita meramaikan di TikTok daripada TikTok diramaikan oleh goyang yang tidak menentu. Hari ini saya mengajak, ya apalagi sekarang juga ada TikTok yang kadang-kadang aneh-aneh yang mereka tayangkan ya. Saudara, kita diberkati, kita masuk dengan tema diproses menjadi seperti Kristus. Katakan, saya diproses menjadi seperti Kristus. 1, 2 ya. Saya diproses menjadi seperti Kristus. Lebih kuat lagi katakan, saya diproses menjadi seperti Kristus. Amin. Kita akan baca 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai 6. Nah, ini enak ya, kursinya ada. Jadi seperti di kafe-kafe itu. Ya, jadi kita ini santai, sersan, serius tapi santai ya. Mari kita baca firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 6. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat yang kedua. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat 2, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara sudah percaya ayat 6 bahwa saudara sudah ada dalam Yesus? Berapa banyak yang sudah yakin bahwa dia sudah ada dalam Yesus? Maksudnya yakin Yesus ada dalam dirimu. Berapa banyak yang percaya Yesus ada dalam dirinya? Yang gak angkat tangan ini siapa yang dalam dirinya ya? Saudara, jangan ragu ya. Yesus ada dalam diri saya, tapi ayat ini berkata, saya wajib hidup seperti Kristus. Katakan, saya wajib hidup seperti Kristus. 1, 2 ya. Saya wajib hidup seperti Kristus. Bilang sebelahnya, engkau wajib hidup seperti Kristus. Engkau wajib hidup seperti Kristus. Coba lihat kiri kanan, sudah seperti Kristus. Wow, ya kalau dia udah ada senyum, nah itu mirip-mirip Kristus ya. Nah saudara, sukacita, hidup dalam kebenaran, apa yang kita lakukan supaya kita hidup dalam Kristus, supaya kita seperti Kristus. Jadi kita tidak hanya sekedar lahir baru, bukan sekedar kita mengalami pembaharuan akal budi, tetapi kita wajib hidup seperti Kristus. What I do. Apa yang harus saudara lakukan supaya kita seperti Kristus. Yang pertama kita belajar adalah melawan kuasa dosa. Katakan, saya harus melawan kuasa dosa. Saya harus melawan kuasa dosa. Gak boleh saudara diamkan dosa itu dalam dirimu. Saudara, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2 di depan sama-sama dibaca. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa,
kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Luar biasa Tuhan ini. Dia mati di kayu salib bukan hanya untuk dosamu. Dia datang untuk mengampuni seluruh dosa dunia ini. Jadi bisa saya katakan, dia mengampuni seluruh dosa dan kejahatan dunia ini di kayu salib. Di kayu salib itu dia mengampuni semua dosa manusia. Dosa yang dulu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Dia telah selesaikan dengan sekali mati di kayu salib. Jadi Tuhan Yesus tidak akan mati dua kali. Dia hanya mati sekali, darahnya tercurah untuk mengampuni seluruh dosa manusia. Dosamu dan dosa saya. Oleh karena itu dia berkata jangan lagi berbuat dosa. Coba ingat, kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk. Sehingga mereka berbuat dosa, akibat dosa itu maut. Dan akibat dosa Adam, semua manusia telah berbuat dosa. Kan karena dosa itulah Yesus mati di kayu salib. Karena kasihnya. Karena upah dosa maut. Dia tidak mau rupa dan gambarnya masuk ke dalam maut. Maut artinya terpisah dengan Allah selama-lamanya. Maut artinya adalah engkau dalam penghukuman neraka selama-lamanya. Luar biasa saudara, hukuman akibat dosa. Neraka selama-lamanya. Saudara, itu sangat real bahwa neraka itu masih ada. Karena begitu besar kasih Allah, dia menggantikan dirinya, dipaku di kayu salib. Harusnya saya, harusnya saudara, tapi kasihnya membuat dia mati di kayu salib. Oleh karena itu dia katakan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Pernah nggak saudara dikecewakan oleh seseorang, kemudian saudara gelisah jadi nggak tidur, kemudian gara-gara perbuatan dia engkau jadi mentalmu rusak, dan kemudian engkau pernah nggak bermohon sama seseorang itu, mungkin pasanganmu, mungkin pacarmu, mungkin orang tuamu, adikmu, sehingga engkau minta tolong, please. Jangan lakukan lagi, cukup sekali ini. Kira-kira itulah Tuhan Yesus. Aku udah mati di kayu salib karena dosamu. Tolonglah, jangan buat lagi dosa. Kira-kira itulah maksud Yesus. Pasti pernah ada di antaramu bilang sama orang, aku udah capek. Beberapa istri bilang sama saya, Pak, aku udah capek menikah sama dia, Pak. Berkhianat terus. Selingkuh tiada akhir. Kok capek Pak. Udah itu narkoba lagi. Pukul lagi. Tapi kayak mana anak-anakmu saya bilang. Tapi aku udah capek Pak. Aku udah capek Pak. Sampai dia nangis. Aku udah capek Pak. Tolong aku Pak, jangan paksa. Kan Alkitab bilang gak ada perceraian Bu. Perceraian kan sampai maut yang hanya memisahkan. Iya aku tahu. Tapi Bapak gak tahu kayak mana aku capek. Aku jadi terdiam. Ternyata bisa pasangan membuat capek. Ingat loh, paling capek itu sakit hati daripada sakit otot. Saudara jualan sakit otot, capek. Nyangkul sakit otot. Dikecewakan, dihianati, dibohongi, itu sakit mental. Sakit hati yang bisa stres, depresi, mati, bunuh diri. Bahkan bisa mengalami gila, skizofrenia. Masuk rumah sakit jiwa ketika suaminya berselingkuh tiada akhir dan masuk rumah sakit jiwa. Saudara, pernahkah saudara merasakan seperti itu? Tolonglah jangan ulangi lagi. Aku udah gak tahan ini, aku udah gak mampu. Ada juga orang tua bilang sama anaknya, karena anaknya narkoba. Tolonglah jangan lagi kau narkoba, udah gak ada di rumah ini barang. TV kau jual, sepeda motor kau jual, apa aja kau jual.
Kami udah capek, tolong. Kapan lagi kami bisa menikmati hidup? Usia kami 60 mau 70 tinggal tanah. Ada loh orang tua capek lihat anaknya. Ada loh. Ada juga orang tua yang capek lihat ayah ibunya berantem terus. Dengar ya bapak ibu yang punya anak-anak. Jangan berantem depan anak-anakmu. Kalau bisa di belakang anak-anakmu pun jangan berantem. Ada anak-anak sampai bilang sama saya, ini kan akan saya konselor ya. Saya nggak banyak dengar itu. Capek pak. Jadi kayak mana kalau papa mama pisah? Daripada capek. Pagi berantem. Siang berantem. Malam berantem. Sebulan, setahun. Udah 10 tahun pak. Kami capek lihat mereka berantem pak. Kalau lebih baik mereka cerai, ya udahlah pak, biar aja mereka cerai. Bertenang kami pak. Kami nggak bisa belajar. Mental kami rusak. Kasihan saudaraku, bapak mama yang berantem. Anakmu capek. Capek hati, capek mental, mentalnya rusak. Ketika kami pernah berantem suami istri, anak-anakku juga bilang gitu. Kami capek lihat bapak mama. Sejak itu saya bilang, Tuhan, aku nangis, aku tobat. Mau semarah apa istriku, saya tidak akan pernah melawan. Karena aku mengasihi dia. Karena ternyata mereka ngaku, kami capek pak, tolong. Kami belajar aja capek di pelajaran. Dengar kalian berantem, kami capek. Makanya ada anak-anak yang sporing kan. Ada anak-anak jadi begal kan, anak-anak jadi di luar lebih betah. Kenapa di luar lebih betah? Rumah neraka. Harusnya kan rumah itu sorga. Sorga itu sebenarnya bukan harus kita mati dulu. Di rumah itu sorga. Kalau rumahmu ada damai, ada sukacita, ada kebenaran, itulah sorga. Tapi kalau rumahmu berantem terus, saling menyalahkan terus, kata-kata binatang terus, pukul anak lagi. Itu sebelum masuk neraka dirimu, sudah duluan neraka kau nikmati di dunia ini. Tapi saya berdoa malam ini, rumahmu jadi sorga. Amin. Kira-kira itulah kata Rasul Yohanes kepada murid-muridnya. Jangan berbuat dosa. Tepatnya kata Yesus untuk kita malam ini. Jangan berbuat dosa lagi. Bilang sebelahnya, jangan berbuat dosa lagi ya. Bilang sebelahnya, tepuk-tepuk dia. Jangan buat dosa lagi ya. Amin. Ayo tepuk-tepuk dia. Karena udah mau nangis dia kuliah ada beberapa orang. Gak apa-apa, nanti habis dengar khotbah nangis karena sama Tuhan. Karena ada beberapa di antaramu udah capek hati. Capek hati. Istri yang capek lihat suaminya. Ada yang suami yang capek lihat istrinya. Sama loh. Ada istri yang capek lihat suami. Ada suami juga yang capek lihat istri. Merepet aja istrinya pagi, siang, malam. Tanda dia hidup repetan. Tapi saya bilang Pak jangan kau terlalu sedih. Anggaplah itu adalah pemacu adrenalinmu lebih cepat lagi. Pengganti kopi. Nanti kalau dia sudah meninggal nanti kau rindu dengan repetannya. Saudara, jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan Tuhan kepada kita. Bagaimana caranya Pak? Kita baca sama-sama dalam kitab 2 Korintus, dalam Roma 6 ayat 6, 11 sampai kepada ayat yang ke-13. Oke, kita akan baca ya, sama-sama belajar. Roma 6 ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita akan belajar ayat yang ke-6. Kita baca 1, 2 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Perhatikan ayat ini. Ayat ini ayat 6 aja dulu coba. Maka dikatakan ayat 6 tadi. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi ketika Tuhan Yesus yang disalibkan itu sebenarnya kita. Cuma digantikannya. Makanya salib itu namanya substitusi. Pergantian. Kita yang berdosa, dia yang disalibkan. Karena kasihnya. Dia sayang sama kita. Jadi ketika dia disalibkan, yang disalibkan itu adalah dosa itu. Kutuk dosa. Makanya kalau engkau dalam Kristus nggak ada lagi kutuk dosa. Disalibkan dosa itu. Jadi kalau engkau sudah menerima salib Yesus, engkau tidak lagi hidup dalam dosa. Kuasa dosa sudah hilang.
oleh darahnya. Oleh darahnya dosa itu pabriknya tutup. Ketika saudara menerima darah Yesus, maka pabrik dosa itu tutup. Selesai. Dosamu diampuni. Semua dosamu diampuni. Ketika engkau menerima darah Yesus, sempurna pengampunannya. Bahkan dia tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan masa lalumu. Bukan kayak manusia, ya aku ampuni, tapi ingat-ingat terus. Kalau Tuhan tidak, dia sempurna. Kasih agape yang sempurna itu tidak mengingat-ingat dosa masa lalumu. Dia mati di kayu salib, dosa kita digantungkan di kayu salib. Maka dikatakan pada ayat 6 tadi, jangan lagi engkau hidup diperhamba oleh dosa. Agar jangan kita diperhamba lagi oleh dosa. Jangan lagi diperbudak oleh dosa. Seperti kerbau, dicucuk hidungnya, ditarik-tarik kemana-mana. Ayo ini berzina, habis ini curi, habis ini bohong, habis ini pokoknya hari-harinya berbuat dosa. Ingat, anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa. Tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Katakan, anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. 1, 2 ya. Anak Tuhan bisa jatuh dalam dosa, tapi tidak bisa hidup dalam dosa. Bisa saya jatuh dalam dosa, tapi saya nggak bisa hidup. Kenapa? Karena sudah ada darah Yesus. Maksudnya kalau saya buat dosa pasti saya gelisah. Kalau saya bohong, saya pasti gelisah. Kalau saya lihat pornografi di gadget, walaupun saya pendeta, kadang kan muncul tayangan pornografi yang menggoda kita. Ketika saya terlihat, saya gelisah. Oh cepat skip. Bukan saya like. Kalau saya like, dia akan datang lagi terus. Artinya apa? Saya bisa jatuh. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8. Berjaga-jagalah senantiasa. Apa arti berjaga-jaga? Karena lawanmu si iblis mengaung-ngaung seperti singa mencari mangsa. Jadi kok iblis itu putar-putar, termasuk di ruangan ini bisa juga dia mutar-mutar. Putar sana, ngantuk kau. Supaya terus dalam dosa. Muter, itulah iblis. Tapi kalau kita berjaga-jaga, apa artinya? Doa, baca Alkitab, hidup dalam pelayanan, dalam komunitas yang sehat. Artinya kalau saya tidak berjaga-jaga, saya tidak ada doa pribadi, saya tidak baca Alkitab, saya tidak hidup dalam komunitas yang sehat, saya bisa jatuh. Saya bisa jatuh. Tapi saya nggak bisa hidup lama di dosa itu lagi. Pasti menjerit hatiku, pasti gelisah, pasti nggak enak. Cepat-cepat mau kembali kepada Tuhan. Kalaupun engkau jatuh, cepat mengaku dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, ia setia dan adil, ia menyucikan segala dosamu. Jadi kalau engkau jatuh dalam dosa, mana tahu matamu salah melihat wanita, atau wanita salah melihat pria, cepat. Atau engkau berdusta, cepat engkau bilang, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku, tadi aku berdusta. Jangan doa malas ya, ampuni aku Tuhan, baik yang kusengaja ataupun tidak kusengaja. Agak malas itu. Kurang jelas. Mungkin bisa juga gak disengaja, tapi jauh lebih detail. Tuhan ampuni aku. Tadi kucuri uang si Ruth 50.000. Gak tahu dia Tuhan, ampuni aku. Tuhan bilang apa? Iya aku ampuni, pulangkan ya. Tapi sudah masuk perutku. Keluarkan. Enggak gitulah. Cuma pulangkan. Tuhan itu menuntunmu. Jadi saya mau ajak sama saudara. Agar saudara jangan beri kesempatan kepada iblis. Sekali lagi saya bisa jatuh. Efesus 4 ayat yang ke-27. Coba lihat. Efesus 4 ayat yang ke-27. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, ya, belum ada. Oke, baik. Kita baca satu lagi. Efesus 4 ayat 27, 1, 2, ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini penting. Agar saudara, ini coach. Ini penting bagi saudara.
Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa? Karena kalau engkau beri kesempatan kepada iblis, maka dia akan menangkap engkau seperti singa yang kelaparan dan akan menerkam engkau, menelan engkau. Habis. Jangan beri kesempatan. Maka saya mengajak sama saudara, bagi adik-adik yang pacaran, jangan biasakan pegangan tangan berdua-dua. Ke gereja lo ini. Dengan tangan. Tanya aja sama abang itu. Bang, kalau tanganmu kupegang, terasa atau tidak terasa? Dia bilang samamu, tidak terasa dek. Curiga kau dia homo. Betul enggak saudara? Lebih bagus dia jujur bilang, terasalah. Apa rasanya? Titit, titit. Nah, terasa apa? Pokoknya seperti disetrum. Langsung, itu normal. Udahlah bang ya, cukup sampai situ. Maksudmu kenapa? Test drive. Hanya tahu aja. Karena ada loh orang yang menikah, rupanya dia menikah dengan homo. Ya, tapi saya nggak ngajari test drive. Jangan teruskan, nanti lama-lama engkau kasih kesempatan pegang tangan, pegang pundak. Setelah pegang pundak, maka kau pegang rambutnya. Si laki-laki pegang rambutmu. Setelah laki-laki itu pegang rambutmu, engkau akan jatuh rebah. Dan lebih jauh. Jangan boros juga manggil sayang ketika pacaran. Jangan. Jangan. Nanti kalau kau sudah menikah, kau dipanggil bodat sama dia. Monyet. Akan dipanggilnya, nyet. Mana kau nyet? Terlalu boros. Secukupnya aja. Panggil dia nama atau panggil bro. My bro, sis atau bestie. Silakan. Bestie kan teman baik. Ini enggak. Papa? Ya ma. Jangan. Don't do it. Ingat ya, wanita itu kalau suaramu melambai-lambai, agak ayun naik turun, itu kami laki-laki itu hormon bodohnya keluar itu. Lebih menyentuh romantis, lebih sensual. Makanya coba kalau kau bertelepon waktu pacaran, iya abang, udah makan abang. Iya deh, belum deh. Tapi kau bilang, udah makan kau? Langsung gini, kamu ciut langsung. Istri-istri bertobat ya. Istri-istri pertahankan kalau itu sudah halal. Ketika menikah, pertahankan suaramu yang mengayun-ngayun itu. Yang agak-agak mental sikit-sikit. Mental secukupnya. Ketika suamimu datang pulang kerja, bilang sama dia, ih abang udah pulang. Udah makan bang. Pasti kami itu langsung lebih mantap. Belum dek, buatkan dek. Kami nikmati itu. Tapi kalau kau bilang, yang datang kau? Kau masih hidup? Ya. Kupikir kau udah mati. Itu dia langsung. Kami kalau dengar suara perempuan yang kuat, langsung menciutnya kami. Jadi lupa kami, makin lupa. Otak kami gak kembang, gak grow, gak tumbuh. Tapi sayangnya banyak orang ketika pacaran mengayun-ngayun. Lihat PC, video call. Iya abang. Kau makan apa dek? Kata si abang. Indomie bang. Goreng atau kuah? Kuah bang. Abang makan apa? Oh BPK dek. Suaranya datar kan, laki-laki kan begitu. Itu khasnya laki-laki. Kok sempat laki-laki itu yang terbalik. Makan BPK dek. Habislah rumah tanggamu. Kelaki-lakiannya perlu diuji. Di laboratorium. Pertahankan setelah menikah suaramu yang mengayun-ngayun itu setelah menikah. Jangan waktu pacaran. Sikit-sikit bolehlah. Saudara, saya mau katakan sama saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sok-sok mau tugas kelompok, berdua-dua di kamar.
Dimulai dengan doa Bapa kami. Baru diakhiri dengan haleluya 12 kali. Bapa terima kasih. Gak ada yang kuat. Daud melihat Batseba mandi jatuh. Simpson melihat perempuan cantik Delila jatuh. Abraham aja dengan Hagar. Apalagi kita. Hati-hati. Makanya saya katakan sama saudara, jaga mata. Yang laki-laki jaga mata. Mata itu yang membuat banyak laki-laki jatuh. Kalau lihat wanita jangan lewat 3 detik. Ingat kata doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. 1 langsung pindah. Jangan. Wanita, hati-hati telingamu. Wanita banyak jatuh di telinga. Mak-mak, hati-hati kau dipuji-puji suami-suami orang lain di kantor. Ih, Mama Lydia ini makin cantik aja ya. Kau pikir dengan kau ngomong sama perempuan, kau makin cantik ya Mak Lydia. Kau pikir itu biasa aja. Sampai di kantornya, dilihatnya itu di handphonenya. Betulnya aku cantik. Nanti aku ya cantik. Gak siap itu. Kenapa? Mereka kebutuhannya dipuji. Jangan. Jauhi laki-laki yang suka muji-mujimu, engkau punya anak. Kalau ada laki-laki yang suka-suka mujimu, bilang sama dia, puji istrimu bang. Puji anak-anakmu bang. Kok dipujinya lagi besok? Enggak, memang sure. Kok cantik? Setan kau, langsung bilang gitu. Kan gitu kan? Usirlah dia dalam nama Yesus, kata Tuhan. Yesus aja begitu kepada si Petrus. Saya mau katakan, berani tegas sama itu, jangan. Dan jangan juga coba DM-an dengan lawan jenis. Jangan coba japri-japri. Kalau ada wanita sama saya konseling video call, saya nggak mau tatap muka. Banyak ini terakhir ini ada beberapa orang sama saya terus. Saya nggak mau video call. Konseling hanya suara aja. Karena kalau video call nanti tatap-tatapan. Jangan coba chat. Mencet sama dia, apa kayak mana bang, bapak udah makan. Jangan, hati-hati kalau nggak perlu sekali. Kalau nggak karena tugas kantor yang penting. Jangan, karena dimulai dari chat itu. DM, Facebook, itu banyak merusak pernikahan. Jangan kasih kesempatan. Bahkan foto profilmu juga jangan yang mengundang aura seks sensual. Kolose 3 ayat 5 coba katakan di dalam Kolose 3 ayat 5. Supaya saudara hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena saya lihat dari foto profil pun kadang-kadang saya lihat. Ini wanita gak benar. Kan kita bisa rasakan, feel-nya bisa dapat kita. Saya pertahankan profil saya itu ada istri. Kalau enggak keluarga. Karena pendeta kayak saya ini, yang lumayan ganteng seperti ini. Terkutuklah orang yang sombong. Enggak, maksud saya yang begini aja pun rupanya ala kadarnya. Lumayan juga menggoda saya. WA langsung. Gak terhitung. Dalam hatiku udah jelas-jelas kadang-kadang ku buat profil WA aku keluarga, istri, anak-anak. Baru ada lagi kata-kata Alkitab diberkati mengandalkan Tuhan. Gak peduli mereka. Namanya setan. Gak peduli. Saudara, Kolose 3 ayat 5. Hati-hati, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bilang sebelahnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri ya. Jangan mau diskusi-diskusi berdua-dua di kamar. Jangan. Gak ada yang kuat. Kami laki-laki itu lemah di mata. Ya, apalagi kalau laki-laki itu melihat perempuan, kami paling tertarik kalau wanita itu mempertontonkan sikit-sikit. Sikit di atas, sikit di bawah. Nah, itu akan lebih menggoda. Kami nggak lebih tertarik kalau lihat wanita yang tiba-tiba bugil. Enggak, kami langsung gemetar. Ih, tuyul.
Karena tuyul yang seperti itu. Siapa di sini laki-laki yang pernah melihat wanita telanjang jalan-jalan, kena gangguan jiwa? Pernah nggak? Nggak, jujur, yang pernah? Aku aja ya. Nggak pernah ya. Kena stres masukku, kena gangguan jiwa dia, nggak pakai celak, nggak apa-apa, nggak pakai gangguan jiwa maksud saya ini. Pernah kita lihat selera? Enggak. Ih, jijiknya aku Tuhan. Itu laki-laki. Makanya yang sikit-sikit itu kancing. Apa yang perlu dikancing? Ini enggak. Sikit dibuka. Apa kau buka ini? Apa mau kau tunjukkan? Aku bisa aku buka semua ini kalau aku. Apa mau kau tonton? Apa yang berondokkanlah. Ini enggak, yang diberondokkan kau pertontonkan. Oh usah, memang Tuhan sudah menciptakan itu seperti itu. Hal-hal sensitif ditutupi. Betul. Jaga. Pakaian di bawah, jaga. Ketika engkau ngasih minuman, tunduk dengan baik. Pakaian juga bagus. Di bawah lutut. Bila perlu sarung. Enggak gitu juga lah. Cuma jangan goda orang, jangan goda. Jangan stupid, don't stupid. Kami itu lemah di mata. Kalian laki-laki, walaupun laki-laki dia buka dada kayak gini, lihat aku, pasti gak tergoda kayaknya, mana tergoda. Tapi coba, walaupun dia buncit, bentuknya gak jelas, rajin memujimu, cantik kali kok Devi. Bisa kok goyang-goyang nanti kayak bebek, betul gak saudara? Betul loh Devi, selama sebulan tiap hari, betul loh Devi. Swear kok cantik kali, bukan kayak bebek, kayak entok, betul gak saudara? Gak percaya kau Devi, aku udah lihat dari sisi kiri, sisi kanan. Kurasa di kantor ini kau yang paling cantik. Jalan dia, rontok. Kenapa? Butuh pujian. Oleh karena saya katakan dalam Kolose 3:5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Apa itu? Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini quotes penting. Seks itu nikmatnya 5 menit. Tapi akibatnya seumur hidup. Perhatikan. Bagi engkau yang tidak menguasai nafsu, katakan selingkuh, 5 menit kau menikmati seks. Seks gak lama. Tapi seumur hidupmu hancur. Dan yang kau hancurkan dirimu, anak-anakmu. Saya nangis tadi mau khotbah di sini. Karena saya masih terkenang-kenang beberapa anak-anak yang nangis. Hanya seorang ayah gak sanggup menahan seks. Gak sanggup menahan nafsunya. Gak menguasai dirinya. Dan akibatnya anak-anaknya 2 di sana, 1 di sana. Gak ada ayah, gak ada ibu yang menangani mereka. Saya sedih mengingat tangisan mereka. Bukankah anak-anak waktu sakit ingin ayah ibunya ada? Jaga nafsu. Kalahkan keinginan daging dalam Tuhan Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Roh Allah yang ada pada kita lebih besar daripada roh dunia ini. Galatia 5, buah roh. 9 rasa, 1 buah roh 9 rasa. Rasa yang ke-9, penguasaan diri. Kuasai nafsu. Engkau anak gadis, anak muda. Jangan jatuh dalam seks bebas. Kalau engkau memulai pernikahan dengan seks bebas, dosamu diampuni Tuhan. Betul. Tapi akibatnya kau tanggung. Lama. Sangat lama. Berantamu. Cekcokmu. Hancur-hancuran. Kasih Tuhan mengampuni. Tapi risiko akan kau hadapi. Be careful. Pak, bagaimana kalau sudah terlanjur? Tuhan berjumpa dengan perempuan yang berzina. 5 suami diambilnya. Yang ke-6 pun bukan suaminya. Tuhan bilang, aku mengampunimu. Dan dia menjadi penginjil. Hampir 1 kota Samaria bertobat. Seorang perempuan yang kedapatan berzina. Semua orang melempar batu. Tuhan bilang,
Siapa yang tidak berdosa? Lempar. Semua udah berdosa. Dia nangis di kaki Tuhan. Dia berlutut. Tuhan bilang, aku pun tidak menghakimi engkau. Jadi Tuhan pun tidak menghakimi engkau hari ini. Tuhan hanya mau bangkit. Bangkit. Bapak, mana tahu engkau sedang dalam tahap perselingkuhan. Tinggalkan itu. Tinggalkan. Kembali ke istrimu. Anak-anak, perhatikan dengan baik. Itu jauh lebih berarti. Itu jauh menyelamatkan hidupmu. Nafsu sesaat. Ingat, nafsu gak selamanya. Entar kau juga umur makin tua. Itu juga gak ada. Yang ada kasih. Belajar. Belajar. Matikan percabulan hawa nafsu dalam dirimu. Yang kedua, yang terakhir adalah. Yang kedua melakukan perintahnya. Di Alkitab ini perintah Tuhan adalah dua intinya. Dalam 1 Yohanes pasal yang ke-3 ayat 22 sampai 23, inti Alkitab hanya dua. Jadi Bapak Ibu mungkin gak tahu perintah Tuhan Kejadian ke Wahyu banyak sekali. Disimpulkan dua. Percaya kepada Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kesimpulannya. Jadi miliki percaya kepada Tuhan. Kayak manapun sakitmu, bagaimanapun susah keluargamu, bagaimanapun anak-anakmu, bagaimanapun berat masalahmu. Percaya ke Tuhan. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Yang kedua, sebagaimana Tuhan mengampunimu, begitulah engkau mengampuni sesama. Jangan sampai dosa kita yang begitu banyak diampuni Tuhan. Dosa orang yang sedikit kita gak ampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapa di sorga tidak mengampuni. Life is choice. Yang ketiga, serahkan hidupmu dalam rencana Dia. Hidup dalam Dia. Seperti tadi 1 Yohanes 2:6, wajib seperti Kristus. Yesus selama dalam dunia melayani. Saya ajak sama saudara, ayo melayani Tuhan. Ayo melayani Tuhan. Efesus 2:10 dikatakan, aku menyiapkan perbuatan baik bagimu. Jadi kelahiranmu ke dunia ini bukan sekedar lahir. Ada rencana Tuhan. Ada tujuan Tuhan dalam hidupmu. Ada maksud Tuhan yang luar biasa dalam hidupmu. Makanya engkau ada di dunia ini. Berat memang masalahmu. Tapi hidupmu masih ada. Tandanya Tuhan masih mau memakai engkau luar biasa. Masih ada pekerjaan besar di depan yang menanti. Semangat, bangkit, tinggalkan dosa. Hidup dalam firman Allah. Baca Alkitab, berdoa minimal 15 menit satu hari. Saya ajak para jemaat di sini dan simpatisan. Berdoa 15 menit satu hari. Baca Alkitab. Dalam kitab Yesaya 6 ayat yang ke-8 terakhir. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Maukah saudara diutus Tuhan ke keluargamu melayani? Lihat keluargamu, anak-anakmu. Nggak usah dulu pelayanan di gereja. Nggak usah dulu pelayanan di kampus atau di kota-kota. Keluargamu dulu. Lihat, keluargamu banyak sakit mental. Ciri-cirinya apa? Marah-marah, binatang, kata-kata binatang. Memukul. Emosi yang tidak terkendali. Banyak rusak mental keluarga sekarang, sakit keluarga. Kelihatan baik-baik, punya mobil, punya rumah, punya AC. Tapi mental anak-anak, mental suami, ayah, ibu, sakit. Ada yang berondok di kamar gak mau keluar. Karena kena marah terus. Ada yang menjadi orang yang hidupnya hancur-hancuran di luar sana. Ayah yang sibuk dengan selingkuhannya. Rusak. Mulai izinkan Tuhan memakai dirimu. Pakai aku Tuhan membenahi keluargaku. Bukan Tuhan gak bisa langsung. Tapi Tuhan selalu pakai anaknya. Apa nggak bisa Tuhan malam ini turun ke dunia ini langsung dengan segala jubah putihnya. Dengan malaikat yang bersayap berkata bertobat. Bisa.
Tapi dia butuh gambar dan rupanya. Dia butuh saudara, dia butuh saya. Pak, aku orang berdosa. Lukas 5 ayat 32, aku mencari orang berdosa. Tuhan mencari orang berdosa. Maukah engkau berkata, ini aku, utus aku untuk keluargaku. Dimulai dari aku Tuhan, baca Alkitab, berdoa, kasihani keluargamu. Lihat di kampung, gak karu-karuan. Tapi percayalah kalau ada Tuhan dan engkau berkata, ini aku Tuhan, pakai untuk keluargaku. Saya doaku begitu. Tuhan, ini aku. Pakai aku untuk istriku, anak-anakku. Supaya mereka pulih. Dimulai dari saya kau pulihkan. Tuhan pakai aku. Untuk jemaat juga untuk kalian. Saya percaya Tuhan tahu cerita hidupmu. Tuhan tahu segala dosamu. Tuhan tahu segala kesalahanmu. Tapi Tuhan tetap berkata, aku memilihmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.